Pernahkah kamu merasa hidupmu sudah sempurna, tapi ternyata dihancurkan oleh seorang pelakor bermuka dua yang pura-pura suci di media sosial? Bayangkan, suami yang selama ini kamu percaya mati-matian, tiba-tiba menikahi influencer hijabers yang dielu-elukan netizen di Masjidil Haram, sementara kamu hanya bisa menonton dengan hati tercabik. Kisah Anita dalam menghadapi pengkhianatan Randika dan Anissa ini bukan sekadar drama rumah tangga biasa. Ini tentang kebusukan cinta terlarang, kehancuran karir, dan balas dendam yang tumpah ruah di media sosial hingga menjadi viral. Jika kamu ingin tahu bagaimana rasanya melihat Citra, wanita baik-baik, runtuh menjadi pelakor paling dibenci di Indonesia, inilah cerita yang harus kamu simak sampai habis. Jangan lupa like dan komen untuk menyemangatiku yang terjatuh dan sakit hati. Anita selalu merasa hidupnya seperti cerita dongeng. Setiap pagi ia terbangun di samping Randika, pria yang bukan hanya suaminya, tetapi juga sahabat, pelindung, sekaligus seseorang yang membuatnya percaya bahwa cinta sejati itu ada. Randika, dengan senyum hangat dan tatapan penuh kasih, selalu punya cara untuk membuat Anita merasa istimewa, bahkan di hari-hari biasa. Keseharian mereka tampak sederhana, namun penuh makna. Di meja sarapan, tawa mereka sering terdengar karena candaan-candaan ringan yang dilemparkan Randika. Anita menyukai bagaimana Randika selalu mengingat hal-hal kecil. Kopi hangat dengan gula setengah sendok, roti panggang kesukaan Anita, atau sekadar mengucapkan, "Kamu cantik sekali pagi ini," sambil merapikan rambut istrinya yang berantakan. Rumah mereka adalah surga kecil. Foto-foto perjalanan terpajang di dinding. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan, dari perjalanan spontan ke pantai, hingga malam-malam panjang di mana mereka saling bercerita tentang mimpi masa depan. Randika selalu berjanji, "Selamanya aku akan mencintaimu, Nita. Apapun yang terjadi, kamu adalah rumahku." Anita percaya janji itu. Ia merasa tak ada hal yang lebih indah daripada menjalani hidup dengan seseorang yang selalu membuatnya merasa aman dan dihargai. Bahkan ketika dunia luar terasa melelahkan, rumah dan pelukan Randika adalah tempat di mana semua rasa penat lenyap. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebiasaan kecil yang penuh cinta. Menonton film favorit di malam minggu dengan selimut hangat, memasak bersama meski dapur berantakan, atau berjalan santai di taman sambil membicarakan masa depan keluarga mereka. Anita yakin bahwa kebahagiaan seperti ini akan bertahan selamanya. Siang itu, Anita memutuskan keluar dari rutinitas rumah. Ia baru saja selesai berbelanja bahan makanan di sebuah supermarket besar di pusat kota. Matahari menyengat, membuatnya memutuskan untuk menepi sejenak, mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Restoran mewah di seberang jalan menarik perhatiannya. Dari luar, dinding kacanya memantulkan cahaya keemasan, menciptakan kesan hangat dan elegan. Anita berpikir untuk sekadar membeli minuman dingin sebelum pulang. Namun langkahnya terhenti ketika ia menatap ke arah salah satu sudut restoran itu. Dadanya seperti diremas. Di sana, tepat di balik kaca bening, duduk seorang pria yang amat dikenalnya. Randika, suaminya. Hatinya berdegup kencang, seperti ada palu yang memukul-mukul tanpa ampun. Ia hampir tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Randika, yang selalu berkata bahwa ia sedang rapat kerja setiap siang, kini terlihat tersenyum hangat pada seorang wanita cantik berhijab. Wanita itu tampak anggun, dengan mata yang berbinar seolah dunia hanya milik mereka berdua. Randika, dengan tatapan yang sama seperti saat memandang Anita di awal pernikahan mereka, menyuapkan potongan kue ke mulut wanita itu. Anita merasa tubuhnya membeku. Napasnya tercekat. Tidak, ini tidak mungkin. Mungkin itu cuma rekan kerja, gumamnya dalam hati, mencoba menyangkal kenyataan yang menamparnya begitu keras. Namun ketika Randika menggenggam tangan wanita itu dengan lembut, sambil tertawa kecil, semua bantahan Anita runtuh. Bagai kaca pecah, hatinya retak dalam ribuan serpihan yang tak mungkin disatukan. Tangannya bergetar, jantungnya seperti berhenti berdetak. Anita ingin berteriak, ingin menerobos masuk dan menuntut penjelasan. Ingin bertanya, siapa dia, Randika? Apa artinya semua ini? Tapi kaki Anita seakan terpaku pada tanah. Ia hanya berdiri di depan restoran, tersembunyi di balik tiang, dengan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. Detik-detik terasa seperti jam. Dunia di sekelilingnya berjalan lambat, sementara suara tawa Randika di dalam restoran terdengar, bagai pisau yang menusuk-nusuk dada Anita.
Setiap senyuman itu adalah pengkhianatan, setiap sentuhan adalah luka baru. Akhirnya, dengan sisa kekuatan yang nyaris habis, Anita membalikkan badan. Ia berjalan cepat, menahan air mata agar tidak tumpah di tengah keramaian. Pikirannya kacau. Tangannya meremas tas belanja seakan itu satu-satunya cara untuk menahan diri agar tidak hancur di tempat. Kenapa? Randika? Bukankah kamu bilang aku adalah rumahmu? Bukankah kamu berjanji selamanya? Sesampainya di rumah, Anita langsung menutup pintu dan bersandar, membiarkan tubuhnya terguncang oleh tangis. Ia tidak bisa berhenti memutar kembali pemandangan itu di kepalanya. Randika tersenyum, Randika menggenggam tangan wanita itu, Randika terlihat begitu bahagia bersama orang lain. Namun di tengah rasa sakit itu, Anita merasa ada sesuatu yang lebih menakutkan. Kehilangan rumah tangga yang selama ini ia anggap sempurna. Ia terlalu takut untuk bertanya. Ia tidak siap mendengar kebenaran yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Ketika malam tiba, Randika pulang seperti biasa. Wajahnya tenang, bahkan sempat mencium kening Anita dengan lembut. "Sayang, kamu capek? Aku beli martabak buat kita," katanya sambil tersenyum. Anita hanya mengangguk. Senyum yang ia balas terasa hambar, seperti topeng rapuh yang dipakainya untuk menutupi badai di dalam hatinya. "Bagaimana aku bisa tersenyum, Dik, kalau hatiku berdarah seperti ini?" batinnya menjerit. Tapi bibirnya tak mengeluarkan suara. Di meja makan, Randika bercerita tentang rapat kerja dan betapa sibuknya dia siang tadi. Anita hanya mendengarkan dengan pandangan kosong. Ia ingin berteriak, "Jangan bohongi aku melihatmu bersama wanita itu." Tapi suaranya seakan tertelan oleh ketakutan. Malam itu, setelah Randika tidur, Anita duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding terasa menekan. Ia memandangi cincin kawinnya, mengingat saat-saat indah ketika Randika meminangnya dengan janji setia. Air mata jatuh tanpa henti. Apakah aku tidak cukup baik? Apa aku kurang cantik? Apa aku hanya istri yang membosankan baginya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti hati Anita. Ia merasa harga dirinya remuk. Namun di tengah rasa sakit itu, ia berusaha tegar. "Aku tidak boleh gegabah. Aku harus menjaga rumah tangga ini, apapun yang terjadi. Aku tidak mau anak-anak," pikirnya. Meski mereka belum punya anak, Anita sudah memikirkan masa depan keluarga kecil mereka. Ia terlalu mencintai Randika untuk melepaskan begitu saja. Beberapa hari berikutnya, Anita berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Ia masih menyiapkan sarapan seperti biasa, masih menunggu Randika pulang dengan senyum meski hatinya menangis. Tapi setiap kali Randika menerima pesan di ponselnya dan tersenyum kecil, Anita merasa dadanya sesak. Ia tahu ada seseorang di luar sana yang mencuri senyum itu. Malam itu, setelah Randika tidur, Anita duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding terasa menekan. Ia memandangi cincin kawinnya, mengingat saat-saat indah ketika Randika meminangnya dengan janji setia. Air mata jatuh tanpa henti. Apakah aku tidak cukup baik? Apa aku kurang cantik? Apa aku hanya istri yang membosankan baginya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti hati Anita. Ia merasa harga dirinya remuk. Namun di tengah rasa sakit itu, ia berusaha tegar. "Aku tidak boleh gegabah. Aku harus menjaga rumah tangga ini, apapun yang terjadi. Aku tidak mau anak-anak," pikirnya. Meski mereka belum punya anak, Anita sudah memikirkan masa depan keluarga kecil mereka. Ia terlalu mencintai Randika untuk melepaskan begitu saja. Beberapa hari berikutnya, Anita berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Ia masih menyiapkan sarapan seperti biasa, masih menunggu Randika pulang dengan senyum meski hatinya menangis. Tapi setiap kali Randika menerima pesan di ponselnya dan tersenyum kecil, Anita merasa dadanya sesak. Ia tahu ada seseorang di luar sana yang mencuri senyum itu. Di suatu malam, saat Randika tertidur, Anita memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Tangan gemetar saat ia mencoba menebak kata sandi. Setelah beberapa kali gagal, ia mundur, menutup ponsel itu dan kembali menangis. Ia tidak siap menemukan kebenaran, tapi juga tidak mampu hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Anita mulai merancang rencana dalam diam. Ia ingin tahu siapa wanita itu, mengapa Randika bersamanya, dan apakah pernikahan mereka benar-benar berada di ujung tanduk.
Namun untuk sekarang, ia memilih untuk diam. Diam dengan luka yang semakin dalam. Diam sambil berharap mungkin, hanya mungkin, semua ini hanyalah kesalahpahaman yang bisa dijelaskan. Tapi setiap kali ia mengingat mata Randika yang berbinar pada wanita itu, keyakinannya runtuh lagi. Suara tawa itu terus menghantui tidurnya. Anita merasa seperti terperangkap di antara cinta dan rasa sakit, antara keinginan untuk mempertahankan dan dorongan untuk pergi. Sejak kejadian di restoran mewah itu, pikiran Anita tidak pernah tenang. Senyum Randika pada wanita berhijab itu terus terbayang, bagai film yang berulang tanpa henti di kepalanya. Siang dan malam, rasa penasaran dan sakit hati bercampur menjadi satu. Siapa wanita itu? Mengapa Randika terlihat begitu bahagia dengannya? Apakah dia hanya teman kerja? Atau sesuatu yang lebih? Anita tahu, diam dan berpura-pura tak tahu hanya akan membuat luka di hatinya semakin menganga. Malam-malam panjangnya kini diisi dengan pikiran tentang wajah cantik wanita itu. Ada rasa iri dan marah yang membakar dada Anita. Siapapun dia, aku harus tahu, batinnya mantap. Suatu sore, setelah Randika berangkat kerja, Anita duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka di depannya. Ia mencoba memutar kembali ingatan tentang wanita yang dilihatnya di restoran, wajah tirus, kulit bersih, dan senyum yang anggun. Dengan sedikit bantuan rasa penasaran yang membara, Anita mulai mencari di media sosial dengan kata kunci yang sesuai dengan ciri-ciri wanita itu. Proses itu memakan waktu berjam-jam. Namun akhirnya, Anita menemukannya. Sebuah foto dengan senyum yang sama, mata berbinar yang sama, dan hijab berwarna pastel yang terlihat begitu familiar. Namanya Anissa Rahmadani. Anita menatap layar dengan tatapan kosong, seperti tidak percaya. Anissa bukan sembarang wanita. Ia adalah seorang influencer Islami yang sedang naik daun di media sosial. Akunnya memiliki ratusan ribu pengikut, dengan feed yang dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna, dari pose elegan di kafe mewah, quotes motivasi berbalut ayat-ayat Al-Quran, hingga endorsement produk kecantikan dan pakaian syari. Wanita baik-baik, citra religius, istri salehah, Anita membaca salah satu caption postingan Anissa dengan rasa getir. Semua foto itu menampilkan sosok Anissa yang anggun, penuh cahaya, seolah-olah dia adalah lambang kesempurnaan seorang wanita modern. Namun, bagi Anita, semua itu justru terasa seperti tamparan keras. Bagaimana mungkin Randika begitu dekat dengan wanita seperti ini? Wanita dengan kehidupan yang tampak sempurna, yang seakan memiliki segalanya? Anita membuka satu demi satu unggahan Anissa. Ia melihat Anissa mengenakan gaun pastel di sebuah restoran yang tampak sama dengan tempat Randika dan dia pernah kencan. Ada foto Anissa dengan mobil mewah, liburan di Bali, dan senyum yang terpancar seolah dunia ini tidak punya masalah. Dia hidup dengan mewah, dia punya segalanya. Apakah aku kalah darinya? Gumam Anita sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Ada rasa rendah diri yang merayap di hatinya. Hidup Anita yang sederhana bersama Randika tiba-tiba terasa kecil dan membosankan dibandingkan gemerlap dunia Anissa. Malam itu, ketika Randika pulang, Anita berusaha terlihat biasa. Tapi matanya terus mencuri pandang ke arah ponsel Randika. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Senyum kecil Randika ketika menerima pesan, atau cara dia sibuk mengetik dengan cepat seakan takut pesan itu terbaca oleh orang lain. "Dik," panggil Anita dengan suara yang ditahan agar terdengar santai. "Ya, sayang." Randika menoleh sambil menggantung jaket kerjanya. "Kamu kenal seseorang bernama Anissa Rahmadani?" Randika tertegun sepersekian detik. Itu sudah cukup bagi Anita untuk merasakan ada yang salah. Namun Randika segera tersenyum tipis. "Oh, itu? Anissa influencer, kan? Dia sering kerja sama dengan kantor untuk campaign." "Ada apa?" jawabnya santai, seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anita tersenyum palsu, mencoba menyembunyikan luka di hatinya. "Nggak apa-apa, aku cuma dengar namanya." Tapi di dalam hati, ia berteriak, "Jangan bohongi aku, Dik, aku melihatmu dengan dia." Hari-hari berikutnya, Anita semakin terobsesi. Ia mengikuti setiap unggahan Anissa di media sosial. Setiap kali Anissa memposting foto di tempat yang mewah, Anita bertanya-tanya apakah Randika ada di sana bersamanya.
Ia membandingkan diri sendiri dengan Anissa. Dari pakaian sederhana yang ia kenakan, wajah polos tanpa riasan, hingga gaya hidupnya yang jauh dari sorotan publik. Apa aku terlalu biasa untuk Randika? Apakah dia bosan denganku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Anita sulit tidur. Suatu malam, Anita tanpa sengaja menemukan sebuah foto di akun Anissa. Foto itu diambil di sebuah restoran mewah, dan di atas meja terlihat sebuah jam tangan pria yang sangat mirip dengan milik Randika. Detak jantung Anita memburu. Ia memperbesar foto itu, memperhatikan setiap detail. Astaga, itu jam tangan Randika. Tidak mungkin aku salah. Air mata Anita menetes tanpa ia sadari. Seketika, kepingan puzzle di kepalanya terasa semakin jelas. Hubungan Randika dengan Anissa bukan sekadar profesional. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Randika sembunyikan. Pikiran Anita semakin kacau. Di satu sisi, ia ingin mengonfrontasi Randika secara langsung. Tapi di sisi lain, ia takut jawaban yang akan didapat. Takut mendengar pengakuan bahwa Randika memang mencintai orang lain. Anita memandangi cermin di kamar mandi. Wajahnya tampak lelah, dengan lingkar mata hitam karena kurang tidur. Kapan terakhir kali aku merasa cantik di depan suamiku? Tanyanya pada bayangannya sendiri. Ia merasa seperti kehilangan kepercayaan diri, merasa kalah dengan bayangan sempurna seorang Anissa. Namun, ada amarah yang perlahan tumbuh di balik rasa sakit itu. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya di mata Randika. Pikiran Anita semakin kacau. Di satu sisi, ia ingin mengonfrontasi Randika secara langsung. Tapi di sisi lain, ia takut jawaban yang akan didapat. Takut mendengar pengakuan bahwa Randika memang mencintai orang lain. Anita memandangi cermin di kamar mandi. Wajahnya tampak lelah, dengan lingkar mata hitam karena kurang tidur. Kapan terakhir kali aku merasa cantik di depan suamiku? Tanyanya pada bayangannya sendiri. Ia merasa seperti kehilangan kepercayaan diri, merasa kalah dengan bayangan sempurna seorang Anissa. Namun, ada amarah yang perlahan tumbuh di balik rasa sakit itu. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya di mata Randika. Keesokan harinya, Anita memulai penyelidikan kecil. Ia mencari tahu semua informasi tentang Anissa, dari artikel-artikel online, akun media sosial, bahkan komentar para penggemarnya. Ia menemukan bahwa Anissa sering muncul di acara televisi sebagai tamu inspiratif, membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Tapi di mata Anita, semua itu hanya menambah rasa sakit. Wanita baik-baik, kalau dia baik, kenapa dia bersama suami orang? Pikirnya dengan geram. Anita mulai menyimpan foto-foto Anissa di ponselnya, seakan ingin menghafal setiap detail tentang wanita itu, apa yang dia sukai, kemana dia pergi, dan bagaimana cara dia tampil di depan publik. Hari itu, hujan turun rintik-rintik sejak pagi. Anita duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat yang tak tersentuh, pikirannya melayang entah kemana. Sejak malam sebelumnya, matanya tak bisa lepas dari layar ponsel. Ia menunggu sesuatu, entah penjelasan dari Randika, atau petunjuk yang bisa memperjelas teka-teki di hatinya. Pagi itu, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel, Anissa Rahmadani sedang live di Instagram. Tanpa pikir panjang, Anita segera menekan notifikasi itu. Suara Anissa terdengar lembut, wajahnya terpampang jelas di layar. Di belakangnya terlihat ruangan bernuansa putih dengan hiasan bunga segar, menambah kesan anggun. Assalamualaikum, teman-teman semua. Hari ini aku ingin berbagi kabar bahagia. Suara Anissa terdengar penuh kehangatan. Anita menegakkan tubuhnya, menatap layar dengan perasaan berdebar. Aku, insya Allah, akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Lanjut Anissa dengan senyum yang membuat ribuan pengikutnya membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat. Dan yang lebih membahagiakan, pernikahanku akan dilaksanakan di Tanah Suci, di Mekah. Mohon doanya, ya, agar semua lancar. Anita membeku. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Kata-kata Anissa seperti kilat yang membelah langit gelap di kepalanya. Menikah? Di Mekah? Pikirannya segera terhubung dengan pertemuan Randika dan Anissa di restoran mewah.
Apakah ini artinya Randika adalah calon suami Anissa? Apa mungkin? Tidak. Randika tidak mungkin. Anita berbisik pada dirinya sendiri, mencoba menolak kemungkinan terburuk yang perlahan merayapi pikirannya. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat rasa curiga itu menyeruak. Hari-hari berikutnya, Anita tidak bisa berhenti memikirkan pengumuman itu. Setiap kali Randika bicara soal pekerjaan atau harus pergi keluar kota, kecurigaannya semakin menjadi-jadi. Apa mungkin alasan dia sering pulang malam? Karena dia sedang mempersiapkan pernikahan dengan wanita itu, pikir Anita dengan dada berdegup kencang. Suatu malam, saat mereka makan malam, Anita memberanikan diri untuk membuka percakapan yang sedikit menusuk. "Dik, akhir-akhir ini kamu kelihatan sibuk banget ya?" Anita mencoba terdengar santai. Randika tersenyum kecil. "Iya, banyak proyek baru di kantor." "Kenapa, sayang?" Nggak apa-apa. Aku cuma, pengen tahu aja. Kamu nggak ada rencana keluar negeri, kan?" Randika terdiam sesaat, lalu menggeleng. "Nggak ada." "Kenapa tanya begitu?" Anita tersenyum hambar. "Cuma nanya aja, siapa tahu ada tugas kantor ke luar negeri. Kan biasanya kamu nggak cerita dulu kalau ada perjalanan." Randika menghela napas, meraih tangan Anita. "Sayang, kamu kenapa sih? Kayak ada yang kamu pikirin." "Ada apa?" Anita buru-buru menarik senyum. "Nggak apa-apa, Dik. Aku cuma lagi banyak pikiran aja." Tapi di dalam hati, Anita semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Randika. Tatapan mata Randika terasa berbeda, ada kerahasiaan di sana. Malam itu, setelah Randika tertidur pulas, Anita kembali membuka akun media sosial Anissa. Ia memutar ulang live Instagram yang sudah disimpan. Anissa terlihat begitu bahagia saat bercerita tentang calon suaminya. "Dia orang yang sangat baik, sangat sabar, dan insya Allah, dia akan menjadi imam terbaik untukku," ucap Anissa dengan mata berbinar. Kata-kata itu menusuk hati Anita. Apakah Randika yang dia maksud? Orang yang sangat baik, imam terbaik, suamiku sendiri? Air mata Anita menetes tanpa henti. Ia merasa hidupnya dipermainkan. Keesokan paginya, Anita memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menghubungi seorang teman lama yang bekerja di dunia event wedding organizer, berharap bisa mendapat informasi tentang calon suami Anissa. "Dita, kamu kenal nggak sama influencer Anissa Rahmadani? Aku dengar dia mau nikah di Mekah," tanya Anita dengan suara bergetar di telepon. "Anissa? Oh iya, aku dengar kabar itu. Lagi heboh di Circle Wedding Planner. Katanya calon suaminya orang mapan banget, tapi aku kurang tahu siapa namanya. Ada gosip sih, dia bukan publik figur." "Kenapa, Nit?" "Nggak apa-apa, cuma penasaran," jawab Anita pelan, mencoba menahan rasa cemas. Jawaban itu bukannya membuat Anita lega, justru membuat hatinya semakin bergejolak. Randika memang bukan publik figur. Apakah mungkin? Hari-hari berikutnya, Anita seperti kehilangan semangat hidup. Ia mulai memerhatikan setiap gerak-gerik Randika dengan kecurigaan yang tak bisa ia sembunyikan. Ketika Randika mendapat telepon dan keluar kamar untuk menjawabnya, Anita merasa dadanya sesak. "Dik, siapa yang nelpon?" tanya Anita suatu malam. "Klien, sayang. Ada revisi proyek," jawab Randika singkat. Anita hanya mengangguk, tapi matanya penuh rasa tidak percaya. "Klien atau Anissa?" batinnya. Malam itu, setelah Randika tertidur, Anita kembali mengurung diri di ruang tamu. Ia memandangi layar ponsel yang menampilkan akun Anissa. Foto-foto Anissa dengan nuansa religi, ayat-ayat bijak, dan senyum bahagia terasa seperti ironi yang menusuk. Aku ini apa? Istri yang dikhianati? Atau cuma bayangan masa lalu buat Randika? Anita berbisik pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul dari akun Anissa, live Instagram, persiapan pernikahan. Dengan jantung berdebar, Anita membuka live itu. Anissa terlihat sedang mencoba gaun pengantin berwarna putih gading, dikelilingi tim make up dan fotografer. Bismillah, tinggal beberapa minggu lagi. Aku nggak sabar banget untuk hari istimewaku, kata Anissa sambil tersenyum cerah.
Anita menatap layar dengan mata panas. Beberapa minggu lagi, Randika, apa kamu akan pergi meninggalkanku demi dia? Hari itu, sore menjelang malam. Anita tengah merapikan ruang keluarga ketika Randika pulang dengan wajah sumringah yang jarang ia lihat belakangan ini. Ada rona bahagia yang terpancar di matanya, seakan ia membawa kabar besar. Sayang, panggil Randika sambil meletakkan tas kerjanya di kursi. Aku ada berita penting. Anita menoleh, mencoba tersenyum. Apa, Dik? Kelihatan banget mukamu senang. Randika mendekatinya, memegang tangan Anita. Aku mau berangkat umroh. 2 minggu lagi. Anita terdiam. Kalimat itu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Umroh? 2 minggu lagi? Pikiran Anita langsung berkelebat ke live Instagram Anissa yang mengatakan pernikahannya akan diadakan di Mekah. Ada sesuatu yang terasa janggal. Umroh. Anita mengulang kata itu dengan suara pelan, berusaha menahan keterkejutan. Tiba-tiba sekali. Kamu gak pernah bilang ada rencana umroh, Dik? Randika tersenyum, matanya berbinar. Iya, ini mendadak. Bosku di kantor ngasih hadiah. Katanya karena aku berhasil nutup proyek besar. Jadi semua biaya ditanggung. Kesempatan langka, sayang. Aku pikir ini juga berkah buat kita. Anita memandang suaminya lekat-lekat. Ada getaran aneh dalam hatinya, campuran antara kagum dan curiga. Hadiah dari bos? Tanyanya, memastikan. Iya, jawab Randika cepat, seakan tidak ingin ada ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. Aku sendiri kaget. Tapi kan ini ibadah. Sayang, aku nggak mungkin nolak. Anita hanya mengangguk pelan. Di dalam dadanya, perasaan tidak percaya mulai menggerogoti. Hadiah dari bos? Atau hadiah dari seseorang yang ingin menikah di Mekah? Malam itu, setelah makan malam, Anita duduk di teras sendirian. Pikiran tentang pengumuman Anissa di live Instagram terus menghantui. Apakah ini kebetulan? Atau justru inilah kebenaran yang selama ini kutakuti? Randika muncul dengan 2 cangkir teh. Kamu kelihatan banyak pikiran, katanya, duduk di sebelah Anita. Enggak, Anita menjawab sambil tersenyum paksa. Aku cuma kaget aja kamu tiba-tiba mau umroh. Tapi kalau itu yang terbaik, ya aku dukung. Randika meraih tangan Anita, menggenggamnya erat. Terima kasih, sayang. Aku janji, aku pergi bukan karena apa-apa. Aku cuma ingin kita dapat berkah. Pulang dari sana, aku pengen doa kita makin kuat. Anita menelan ludah. Kata-kata Randika terdengar meyakinkan, tapi hatinya tetap dipenuhi rasa ragu. Ia ingin percaya, tapi bayangan Anissa terus menghantui pikirannya. Selama beberapa hari ke depan, suasana rumah terasa berbeda. Randika sibuk mengurus paspor, visa, dan segala keperluan umroh. Ia bahkan terlihat lebih ceria dan bersemangat, seolah perjalanan ini adalah puncak kebahagiaan hidupnya. Anita diam-diam mengamati. Setiap kali Randika menerima telepon, ia memilih menjauh. Setiap kali pesan masuk di ponselnya, Randika cepat-cepat menguncinya. Semua hal kecil itu menambah kecurigaan Anita. Suatu malam, ketika Randika sedang mandi, Anita memberanikan diri mengambil ponsel suaminya. Ia membuka galeri foto, riwayat chat, namun tidak menemukan apa-apa. Semua terlalu bersih, seakan sengaja dihapus. Dia pintar menutupi jejak, gumam Anita dengan rasa frustasi. Dialog kecil terjadi ketika Anita mencoba menggali informasi. Dik, ucap Anita pelan saat mereka sarapan, siapa aja yang ikut umroh sama kamu? Bos kamu ikut juga? Randika tersenyum samar. Iya, beberapa orang kantor juga ikut. Kenapa? Enggak, cuma nanya, jawab Anita, menatap Randika dalam-dalam. Kamu bohong, Dik? Atau cuma aku yang paranoid? Malam-malam Anita kini dipenuhi pikiran gelap. Ia teringat wajah Anissa dengan gaun pengantinnya di live Instagram. Bagaimana kalau pernikahan itu benar terjadi? Bagaimana kalau Randika memanfaatkan umroh ini untuk menikah dengan dia di sana? Anita berusaha menepis pikiran itu, namun sulit. Ia bahkan mulai mencari informasi tentang prosedur menikah di Mekah melalui internet,
dan membaca bahwa banyak pasangan yang memilih menikah di sana karena dianggap sakral. Semakin banyak informasi yang ia dapat, semakin membara rasa cemasnya. Suatu sore, ketika Randika sedang mempersiapkan koper untuk keberangkatannya, Anita menatap dari pintu kamar dengan perasaan campur aduk. "Kamu bawa koper besar banget, Dik. Kayak mau lama di sana," komentar Anita. Randika menoleh sambil tersenyum. "Iya, kan harus siap baju ganti, oleh-oleh, dan lain-lain. Tenang aja, aku nggak lama kok. Cuma seminggu." Anita mengangguk, tapi hatinya semakin sesak. Seminggu? Atau seminggu itu untuk memulai hidup baru dengan Anissa? Malam sebelum keberangkatan, Anita duduk di tepi ranjang, menatap Randika yang tengah sibuk memeriksa tiket dan paspor. "Dik," panggilnya pelan. "Hom?" Randika menoleh. "Janji ya, kamu pulang buat aku?" Suara Anita bergetar. Randika tersenyum lembut, lalu mencium kening Anita. "Sayang, aku selalu pulang untukmu. Kamu itu rumahku." Kalimat itu terdengar manis, tapi bagi Anita, terasa seperti janji yang tak pasti. Ia ingin menangis, ingin bertanya tentang Anissa, namun bibirnya terkunci oleh rasa takut mendengar kebenaran. Hari keberangkatan Randika semakin dekat. Setiap malam Anita merasakan hatinya semakin gelisah, seperti ada jarum-jarum halus yang menusuk dari dalam. Senyum Randika, cara ia memeluk Anita sebelum tidur, dan semangatnya mempersiapkan perjalanan itu, semua terasa seperti sandiwara yang sempurna. "Aku harus tahu. Aku tidak bisa diam saja," bisik Anita kepada dirinya sendiri. Pada malam terakhir sebelum Randika berangkat, Anita berdoa lama di sajadah. Air matanya menetes satu persatu, meresap ke permukaan kain. "Ya Allah," lirihnya, "jika ada kebohongan dalam rumah tanggaku, tunjukkan kebenarannya. Jangan biarkan aku buta oleh cinta, tapi juga jangan biarkan aku hancur tanpa alasan." Hari keberangkatan Randika. Bandara tampak ramai pagi itu. Randika terlihat gagah dengan pakaian ihramnya, wajahnya begitu damai dan penuh harapan. "Doakan aku ya, sayang. Semoga ibadahku lancar," katanya sambil memeluk Anita erat. Anita berusaha tersenyum, menahan air mata. "Hati-hati di sana, Dik. Jangan lupa kirim kabar." Setelah Randika melewati pintu keberangkatan, Anita berdiri mematung, menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Ada rasa ingin berlari mengejarnya, namun ia menahan diri. Begitu Randika menghilang dari pandangan, Anita mengambil keputusan nekat. Dia akan menyusul Randika ke Tanah Suci. Ia tidak sanggup menunggu di rumah, didera rasa curiga tanpa jawaban. Perjalanan Anita dimulai. Anita segera pulang, menghubungi seorang agen travel yang direkomendasikan teman lamanya. Ia mengatakan ingin mendaftar umroh mendadak, meski biayanya mahal. Semua tabungan yang ia simpan selama bertahun-tahun untuk masa depan langsung ia gunakan. Dalam hati, Anita berbisik, "Jika aku harus mengorbankan segalanya untuk mencari kebenaran, aku akan lakukan. Aku ingin melihat sendiri apa yang terjadi di sana." Selama perjalanan ke Jeddah, Anita duduk di kursi pesawat dengan hati berdebar. Pikirannya penuh doa bercampur rasa takut. Ia memandang keluar jendela, melihat awan putih berarak. "Ya Allah, kuatkan aku. Jika benar Randika mengkhianati aku, beri aku hati yang tabah. Jika tidak, beri aku rasa malu karena telah curiga pada suamiku sendiri," ucapnya dalam hati. Kedatangan di Tanah Suci. Ketika pesawat mendarat di Madinah, Anita tak bisa menahan rasa haru. Hatinya bergetar melihat Tanah Suci yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Ada ketenangan yang menyelimuti, meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang Randika dan Anissa. Di hotel, Anita memeriksa jadwal ibadah dari rombongan travelnya. Dalam benaknya, ia terus mencari cara untuk menemukan Randika tanpa diketahui. Ia bahkan mulai mencari tahu nama rombongan travel yang digunakan Randika. Suatu malam, di lobi hotel, Anita mendengar sekelompok jamaah membicarakan rombongan mereka. "Katanya ada influencer terkenal di rombongan kita, ya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, itu si Anissa Rahmadani. Dia sama calon suaminya juga, mau nikah di Mekah." "Heboh deh," jawab yang lain. Perkataan itu membuat Anita terpaku. Darahnya seperti berhenti mengalir.
Anissa di sini? Dengan calon suaminya? Apakah Randika? Malam itu, di kamar hotelnya, Anita menangis. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Randika, senyum hangatnya, janji-janji manisnya. Apakah semua itu hanya kebohongan? Namun di sela tangisnya, ada kekuatan baru yang muncul. Tidak, aku tidak boleh pulang dengan rasa ragu. Aku harus tahu siapa calon suami Anissa, gumamnya. Keesokan harinya, Anita mengikuti rombongan jamaahnya ke Masjid Nabawi. Ia berdoa lama di raudah, menundukkan kepala dengan air mata deras. Ya Allah, tunjukkan kebenaran. Apapun hasilnya, aku siap menerimanya. Doanya lirih. Hari berikutnya, Anita mulai mencari informasi lebih lanjut. Ia mencoba bertanya dengan hati-hati kepada beberapa jamaah lain tentang rombongan yang membawa Anissa. Bu, katanya ada rombongan dari Jakarta yang bareng influencer itu. Ya? Tanya Anita kepada seorang ibu-ibu di area hotel. Iya, Dek. Mereka di hotel sebelah. Kayaknya lagi sibuk persiapan acara, jawab ibu itu. Kata, acara, membuat hati Anita semakin ciut. Ia merasakan rasa perih menjalari dadanya. Apa mungkin hari ini hari pernikahan itu? Sore itu, saat berjalan di sekitar Masjidil Haram, Anita melihat kerumunan jamaah. Di tengah kerumunan, ia melihat sekilas wajah yang sangat ia kenal, Randika. Randika tampak mengenakan pakaian ihram, berdiri tak jauh dari seorang wanita berhijab putih, yang tak lain adalah Anissa. Mereka tampak berbicara akrab, seolah tidak ada orang lain di dunia ini. Jantung Anita berdegup kencang. Matanya memanas. Itu dia. Itu benar-benar Randika. Namun Anita tidak langsung mendekat. Ia berdiri di kejauhan, tubuhnya gemetar. Dalam hati ia berkata, aku harus tahu kebenarannya. Tapi, aku tidak siap jika melihat sesuatu yang lebih menyakitkan. Langit Makkah masih kelabu saat Anita melangkah keluar dari lobi hotel. Tubuhnya dililit abaya hitam yang terasa berat malam itu. Bukan karena bahannya, tapi karena hati yang dipenuhi beban. Dadanya penuh oleh gejolak yang nyaris tak tertahankan. Kecurigaan selama berminggu-minggu telah tumbuh menjadi keyakinan yang getir. Dan kini, ia hendak melihat kebenaran dengan matanya sendiri, apapun risikonya. Dengan langkah pelan namun pasti, Anita menapaki pelataran Masjidil Haram. Sinar lampu-lampu besar yang menerangi area suci itu terasa menyilaukan, seolah ikut menelanjangi luka di hatinya. Tangannya gemetar memegang ponsel yang sejak tadi ia jaga erat. Ponsel itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi satu-satunya saksi yang akan mencatat segalanya malam ini. Ia telah mendapatkan informasi dari salah satu jamaah, bahwa ada rombongan yang akan mengadakan akad nikah di dekat area khusus jamaah Asia Tenggara. Tak banyak yang tahu, tapi kabar itu menyebar cepat di kalangan jamaah Indonesia. Terlebih karena pihak wanita adalah seorang influencer yang tengah naik daun. Anissa Rahmadani. Nama yang kini terasa pahit di lidah Anita. Anita mendekat, berbaur dengan para jamaah yang berdiri tak jauh dari area yang sedikit dikosongkan. Beberapa orang terlihat sibuk, termasuk seorang pria bersorban putih yang diduga sebagai penghulu setempat. Beberapa wanita berjilbab mewah duduk di barisan belakang, dan di tengah mereka berdiri seorang wanita berwajah anggun, berhijab putih polos, dengan make-up tipis namun elegan. Senyumnya lembut, matanya menunduk penuh keanggunan palsu. Itu Anissa. Sosok yang selama ini mengumbar nasihat-nasihat religius, yang menampilkan citra perempuan syarinan suci di media sosialnya. Lalu muncullah pria yang membuat jantung Anita seperti meledak di tempat, Randika. Ia datang dari sisi lain, mengenakan ihram. Wajahnya tenang, bahkan bahagia. Tak ada sedikit pun gurat kegelisahan atau rasa bersalah. Tak ada bekas air mata atau penyesalan karena meninggalkan seorang istri yang menunggunya di rumah. Anita menutup mulutnya, menahan isak. Pandangannya kabur oleh air mata yang mendesak turun. Ia ingin berlari ke depan dan meneriaki mereka, tetapi tubuhnya membeku. Jiwanya tercerabut dari raganya, seakan hanya bisa menyaksikan dari jauh seperti penonton yang dipaksa melihat akhir film tragis yang tak ingin ia tonton. Doa dimulai. Kalimat-kalimat suci dibacakan dalam bahasa Arab yang melantun lembut. Lalu, dalam waktu yang terasa begitu cepat dan lambat sekaligus, ijab kabul terucap.
Saksi-saksi tersenyum. Tangan Randika menggenggam tangan penghulu. Suara, sah, pun bergema. Anita tidak tahu bagaimana tubuhnya tetap berdiri saat itu. Dunia di sekitarnya seperti runtuh dalam diam. Seperti mimpi buruk yang lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Lalu, sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan hanya rasa sakit, tapi marah. Sangat marah. Dan keinginan untuk menghancurkan kepalsuan ini. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat membuka aplikasi Instagram. Ia tahu risikonya. Ia tahu ini bisa jadi jalan tanpa kembali. Tapi saat itu, harga dirinya yang selama ini diinjak-injak tak bisa lagi ditahan. Ia mulai merekam. Lensa ponselnya menangkap momen ketika Randika dan Anissa saling memandang setelah dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri. Anita memperbesar gambar. Detil wajah mereka masuk ke layar. Senyum puas Randika. Tatapan, suci, Anissa. Anita mengaktifkan fitur live. Assalamualaikum. Suaranya bergetar tapi jelas. Wajahnya tidak muncul. Hanya gambar pernikahan di latar belakang. Untuk kalian semua yang selama ini memuja Anissa Rahmadani, wanita salehah, panutan muslimah, ikon hijrah, lihatlah ini. Penonton mulai masuk satu persatu. Komentar-komentar mulai mengalir di layar. Kalian sedang menyaksikan akad nikah seorang perempuan yang katanya baik-baik, yang katanya tak ingin merebut suami orang. Tapi hari ini, dia resmi menjadi istri kedua dari suami saya. Ya, suami saya. Randika Adiwangsa. Komentar meledak. Hah? Astagfirullah. Ini serius? Suami orang? Anissa nikah sama suami orang? Beneran? Ini fitnah atau beneran? Anita menyorot wajah Randika dari kejauhan. Itu dia, laki-laki yang selama ini tidur di ranjang yang sama denganku, yang mencium anak kami setiap pagi, yang berkata, sayang, aku pulang untukmu, sebelum berangkat umroh. Tapi lihat dia sekarang. Tersenyum seperti tak ada dosa. Lalu sorotan kamera beralih ke Anissa yang duduk manis menunduk, tersenyum malu-malu. Dan itu perempuan yang kalian puja. Yang kalian percaya nasihat-nasihatnya tentang kesetiaan, tentang sabar menunggu jodoh halal. Dia tahu Randika sudah menikah. Tapi dia tetap menerimanya. Diam-diam. Seperti pencuri di malam hari. Anita tak bisa menahan air matanya. Ia terus berbicara, suaranya mengeras. Aku bukan ingin menjatuhkan perempuan lain. Tapi aku tidak bisa diam saat hidupku dihancurkan. Aku tidak bisa diam saat wanita yang katanya menjaga diri, justru mencuri suami orang lain di tanah suci. Penonton membludak. Dalam waktu 5 menit, siaran langsung Anita ditonton oleh puluhan ribu orang. Tagar Anissa Rahmadani langsung menjadi trending topik di berbagai platform. Tiba-tiba salah satu panitia menyadari bahwa seseorang sedang melakukan siaran langsung. Hei, ibu itu, dia merekam, teriak salah satu pria berpakaian resmi. Anita buru-buru menghentikan siaran langsung. Tapi semuanya sudah terjadi. Siaran itu telah disimpan dan dibagikan oleh ribuan akun. Dalam hitungan menit, akun gosip besar mulai membagikannya. Anissa Rahmadani, influencer muslimah yang dikenal penuh kelembutan dan kesalehan, kini menjadi sorotan nasional. Wartawan dari tanah air mulai menulis artikel dengan headline menyengat. Terungkap, Anissa Rahmadani menikah dengan suami orang di Mekah. Istri sah siarkan langsung akad nikah suaminya dengan istri kedua. Citra suci Anissa Rahmadani runtuh di tanah suci. Anita berjalan cepat keluar dari area masjid, napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Tapi ada kelegaan yang asing merayapi dadanya. Luka itu tetap ada, tetapi luka itu kini bersuara. Ia kembali ke hotel, melemparkan ponsel ke atas tempat tidur, lalu duduk lama memeluk kakinya sendiri. Dalam hening yang panjang, ia menatap layar ponselnya yang terus bergetar karena notifikasi. Pesan masuk dari sahabat lamanya. Nita, aku barusan nonton live MU. Aku ikut nangis. Kamu luar biasa. Anissa dibully habis-habisan. Akun Instagramnya dikomentari ribuan orang. Dia private akunnya barusan. Kamu kuat, Nit, aku bangga padamu.
Namun tak lama setelah itu, muncul notifikasi pesan dari Randika. "Randika, apa yang kamu lakukan, Anita? Kamu mempermalukan aku dan istrimu sendiri di tempat suci. Ini aib. Randika, kamu nggak tahu apa-apa. Jangan sok suci." Anita membaca pesan itu dengan mata kosong. Perlahan ia mengetik, "Aib? Pengkhianatanmu bukan aib? Menikahi wanita lain tanpa izin istrimu bukan dosa? Kalau kamu bisa hidup tanpa malu, maka aku bisa hidup tanpa kamu." Lalu ia memblokir nomor Randika. Anita tidak tahu bagaimana hidupnya akan berjalan setelah ini. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia bisa tidur tanpa menyimpan racun di dalam dadanya. Keesokan harinya, berita tentang pernikahan rahasia Anissa dan Randika tersebar luas. Para penggemar Anissa terbelah. Sebagian membelanya dengan dalih, poligami itu sah. Tapi sebagian besar menganggap apa yang dilakukan Anissa adalah bentuk kemunafikan. Komentar bertubi-tubi. "Jadi semua dakwahmu cuma topeng. Bilang sabar menunggu jodoh, ternyata rebut suami orang. Di tanah suci pula. Ini benar-benar memalukan." Beberapa brand besar yang sebelumnya menjalin kontrak endorsement dengan Anissa mulai memutuskan kerjasama. Video lamanya tentang hijrah dan kesetiaan menjadi bahan olok-olok. Anita menatap semua itu dari kejauhan. Ia tidak merasa puas. Tapi ia merasa dibebaskan. Kepalsuan telah ditelanjangi. Dan untuk pertama kalinya, Anita tidak lagi merasa menjadi korban. Ia adalah seorang wanita yang telah melihat kebohongan dengan mata sendiri dan memilih untuk tidak tinggal diam. Ia berdiri untuk dirinya dan untuk semua perempuan yang pernah diperlakukan sama. Keesokan pagi setelah kejadian di Masjidil Haram, Anita terbangun dengan kepala terasa berat. Ponselnya terus bergetar di atas meja kecil hotel. Puluhan, bahkan ratusan notifikasi masuk dari WhatsApp, Instagram, Twitter, hingga email. Nama Anita mendadak menjadi sorotan, sementara video live yang ia buat semalam sudah tersebar di hampir semua akun gosip tanah air. Anita menarik napas panjang sebelum membuka notifikasi. Komentar dari netizen membanjiri akun Instagramnya. "Kak Anita, kamu wanita hebat. Salut sudah berani speak up. Semoga kuat ya, Kak. Dunia lihat kebenaran ada di pihakmu. Pelakor seperti itu harus dibongkar. Terima kasih sudah buka mata semua orang." Namun tidak sedikit pula komentar sinis yang menyerang. Mungkin suaminya lebih bahagia sama Anissa, makanya cari yang lain. Apa perlu semua masalah rumah tangga diumbar begitu? Aib suami kok disebar? Malu dong, Mbak. Anita memejamkan mata. Ia tahu dunia maya penuh dengan penilaian kejam, entah kepada dirinya atau kepada Anissa. Tapi yang paling jelas terlihat adalah satu hal, citra suci Anissa Rahmadani hancur seketika. Kehancuran karir Anissa. Sementara itu, di kamar hotel yang berbeda, Anissa menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Siaran langsung Anita semalam telah membakar habis citra dirinya. Followers yang semula jutaan kini turun drastis. Kolom komentarnya dipenuhi hujatan. "Dasar pelakor berkedok hijab. Katanya hijrah, tapi ngincer suami orang. Malu-maluin di tanah suci." Panik, Anissa segera memprivate akun Instagramnya. Namun semua itu sudah terlambat. Video rekaman Anita sudah beredar di mana-mana. Semua orang membicarakan dirinya. Beberapa brand besar yang sebelumnya bekerja sama dengannya untuk promosi kosmetik halal, pakaian syari, dan produk makanan segera mengirimkan email pembatalan kontrak. "Maaf, Mbak Anissa. Kami memutuskan kerjasama karena situasi ini merugikan brand kami. Semoga masalah Anda cepat selesai," bunyi salah satu email dengan nada formal namun jelas dingin. Anissa melempar ponselnya ke kasur. Tidak mungkin semuanya berakhir seperti ini. Aku hanya ingin bahagia," gumamnya, suaranya parau. Randika yang duduk di tepi ranjang mencoba menenangkannya. "Sayang, sabar. Semua ini hanya badai sementara. Nanti orang-orang akan lupa," ucap Randika, berusaha terdengar tenang. "Lupa? Kamu pikir ini mudah? Aku kehilangan semua kontrak dalam semalam, Dik.
Semua brand menarik diri. Mereka bilang aku perusak rumah tangga orang. Mereka bilang aku tidak layak jadi role model. Anissa, Randika menggenggam tangan Anissa. Aku di sini. Kita bisa mulai lagi dari awal. Mungkin kita tidak butuh semua itu. Anissa menatap Randika dengan mata basah. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, Dik, buktikan. Lindungi aku. Jangan biarkan wanita itu, istri sahmu itu, menghancurkan aku. Anita di pusaran media sosial. Anita tak menyangka bahwa satu aksi nekatnya membuatnya menjadi viral. Wartawan dari berbagai media mencoba menghubunginya, bahkan ada yang sampai mengirim pesan ke email pribadinya. Ibu Anita, bolehkah kami wawancara terkait video viral kemarin? Kami ingin mendengar kisah langsung dari pihak istri sah. Anita menolak semua tawaran wawancara. Ia merasa hidupnya sudah terlalu terbuka. Sore itu ia duduk di balkon hotelnya, menatap langit Mekah yang perlahan memerah karena matahari terbenam. Rasa puas sedikit membuncah di hatinya, tetapi rasa sakit tetap tak mau pergi. Jadi ini yang kamu mau, Randika? Menghancurkan keluarga kita demi dia? Bisiknya lirih, seolah berbicara pada bayangan suaminya. Namun ada bagian dari dirinya yang merasa sedikit lega. Selama ini ia selalu diam. Selama ini ia selalu memendam luka. Tapi kali ini, semua orang melihat bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Malam itu, Anita membuka Instagram lagi. Di bagian pesan masuk, ratusan DM dari perempuan-perempuan yang mendukungnya membuat hatinya bergetar. Mbak, aku juga pernah diselingkuhi. Terima kasih sudah berani bersuara. Kamu bukan hanya bela dirimu, tapi juga semua perempuan yang pernah diperlakukan seperti ini. Tetap kuat, Kak. Kamu pahlawan bagi kami. Anita meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Randika tidak menyangka bahwa pernikahannya dengan Anissa justru membuka kotak Pandora. Ia mendapat pesan ancaman, bahkan beberapa teman bisnisnya memutus kerjasama. Di Bandara Jeddah, menjelang kepulangannya, Randika menerima telepon dari bosnya. Randika, apa yang kau lakukan? Ini mencoreng nama baik perusahaan. Kami dapat banyak keluhan karena ulah pribadimu. Pulang, kita harus bicara. Suara bosnya terdengar tajam. Randika menahan marah, tapi juga takut. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan jadi seperti ini, hanya karena cintanya pada Anissa. Anissa jadi musuh publik. Di tanah air, nama Anissa Rahmadani menjadi bahan perbincangan nasional. Talk show televisi mengundang pakar untuk membahas kasus ini. Judul-judul clickbait menghiasi media online. Dari influencer Islami jadi pelakor, kejatuhan Anissa Rahmadani. Heboh. Video live istri sah bongkar pernikahan Anissa di Mekah. Banyak pengikut lama Anissa merasa kecewa. Video-video dakwah lamanya dipenuhi komentar pedas. Jangan munafik. Kami percaya padamu, tapi kamu merusak rumah tangga orang. Bahkan beberapa ustazah terkenal ikut memberi komentar di media. Hijab itu tidak hanya penutup kepala, tapi juga akhlak. Kita tidak bisa mengaku berhijrah jika masih menyakiti orang lain, kata salah satu ustazah di televisi, tanpa menyebut nama, namun jelas merujuk pada kasus Anissa. Anissa menangis berhari-hari. Ia mencoba menghubungi Anita, namun nomor teleponnya sudah diblokir. Ia menulis pesan panjang di DM Instagram Anita. Mbak Anita, maafkan aku. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Randika bilang dia sudah tak bahagia. Aku mencintainya, tapi aku tidak ingin jadi musuhmu. Pesan itu tak pernah dibalas. Perasaan Anita. Anita menatap pesan dari Anissa yang masuk ke folder permintaan pesan. Hatinya campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang ingin membalas dengan kemarahan, tetapi ada juga bagian lain yang sudah terlalu lelah. Cinta? Kamu mencuri cinta yang bukan hakmu, bisiknya, menutup ponsel tanpa membalas. Hari-hari Anita di Tanah Suci dipenuhi dengan doa dan perenungan. Ia menangis di depan Ka'bah, memohon petunjuk. Ya Allah, tunjukkan jalan untukku. Aku tidak tahu apakah aku harus bertahan atau melepaskan. Aku hanya ingin damai. Kehidupan sosial Anita berubah. Ketika kabar ini menyebar, beberapa kenalan Anita di tanah air mulai menghubunginya,
sebagian karena simpati, sebagian lagi karena rasa ingin tahu. Ada yang mendukung, ada pula yang menganggapnya terlalu frontal dengan aksi live-nya. Sahabat dekatnya, Dina, mengirim pesan suara. "Nit, aku tahu kamu sakit. Tapi kamu sudah melakukan hal yang benar. Dunia perlu tahu bahwa kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Jangan peduli kalau ada yang menyalahkanmu. Kamu kuat. Aku di sini buat kamu." Anita tersenyum lemah mendengar suara sahabatnya. Itu membuatnya merasa sedikit lebih ringan, meski luka di hatinya masih terbuka. Kejatuhan yang tak terelakkan. Dalam beberapa minggu saja, seluruh dunia maya yang dulu memuja Anissa berubah menjadi lawan. Endorsement dari berbagai brand diputus total. Tawaran kerja sama menghilang. Beberapa teman dekat Anissa bahkan menjauh karena takut ikut terseret kontroversi. Anissa mencoba membuat klarifikasi di akun media sosialnya dengan suara lirih dan mata bengkak. "Assalamualaikum. Aku ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Aku menikah dengan Randika secara sah. Aku tidak bermaksud merebut suami orang. Aku hanya..." Video klarifikasi itu justru menambah amarah netizen. Komentar mereka semakin pedas. "Kalau nggak merebut, kenapa nggak izin ke istri pertama? Jangan bawa-bawa takdir buat pembenaran dosa. Kamu hancur. Nis, hancur." Akun Anissa kembali dipenuhi hujatan. Dalam beberapa hari, ia menutup semua akun media sosialnya. Anita menyadari kekuatan dirinya. Sementara itu, Anita mulai menemukan kekuatan baru. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menangis di sudut rumah, menunggu kepastian dari suaminya. Kini ia disegani dan dikagumi banyak perempuan karena keberaniannya. Namun Anita sadar, keberanian ini juga menuntut konsekuensi. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tangganya mungkin tak lagi bisa diperbaiki. Malam itu, ia mengirim pesan singkat kepada Randika. "Pulanglah, kita harus bicara. Tapi jangan harap aku akan jadi istri yang sama setelah semua ini." Hari kepulangan Randika ke tanah air bukanlah hari biasa. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi keramaian seperti biasa, tapi bagi Anita, udara terasa sesak. Ia menunggu di ruang kedatangan dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan rasa lelah yang sudah menumpuk terlalu lama. Video live yang ia buat di Mekah masih menjadi topik hangat di media sosial, dan publik menunggu kelanjutan kisah rumah tangga mereka. Tapi Anita tidak lagi peduli pada gosip. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, kebenaran dari mulut suaminya sendiri. Randika muncul dengan wajah kusut, pakaian yang tampak lusuh, dan mata yang sayu. Tak ada lagi senyum percaya diri seperti dulu. Ia menghampiri Anita dengan langkah ragu. "Anita," suaranya serak, seperti tenggelam dalam rasa bersalah. Anita tidak menjawab, hanya menatapnya dingin. Ada ribuan kata yang ingin ia keluarkan, tapi bibirnya terasa keluh. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil hening. Randika mencoba membuka pembicaraan. Aku ingin jelaskan semuanya." "Nit," ucapnya pelan. "Jelaskan?" Anita menoleh, suaranya mengandung bara. "Apa yang mau kamu jelaskan, Randika? Tentang pernikahanmu dengan dia? Tentang semua kebohonganmu? Atau tentang uang yang kamu gunakan untuk membiayai dia?" Randika terdiam, tubuhnya kaku. Wajahnya memucat. "Kamu tahu?" "Aku tahu semuanya, Dik," jawab Anita dengan nada penuh luka. "Aku dapat kabar dari orang kantor. Mereka bilang kamu pakai dana perusahaan untuk biaya umroh, untuk biaya nikah dengan perempuan itu. Apa itu benar?" Randika menunduk. Ia tak lagi punya kekuatan untuk menyangkal. Air matanya mulai menggenang. "Maaf, Nit. Aku terjebak. Aku butuh uang, dan aku pikir aku bisa menutupinya sebelum ketahuan. Aku hanya ingin bahagiakan dia. Tapi aku salah. Aku salah besar." Kata-kata itu tak ubahnya pisau yang menusuk hati Anita. Ia tak menyangka bahwa suaminya, yang dulu ia percayai sepenuh hati, tega melakukan hal sebesar ini demi wanita lain. "Kamu sadar nggak, Randika? Kamu bukan cuma mengkhianati aku, tapi juga menghancurkan hidupmu sendiri. Kamu hancurkan keluargamu, pekerjaanmu, reputasimu.
Dan untuk apa? Untuk dia? Mata Anita berkilat tajam. Kamu rela jadi bangkrut demi perempuan yang bahkan sekarang sedang diserang jutaan orang di media sosial? Hari itu juga, kabar skandal keuangan Randika meledak di media. Perusahaan tempatnya bekerja mengeluarkan pernyataan resmi. Randika dipecat dan akan menghadapi tuntutan hukum karena penyalahgunaan dana. Nama Randika yang dulunya dikenal sebagai manajer muda sukses kini berubah menjadi bahan cibiran publik. Foto-fotonya bersama Anissa beredar luas dengan judul yang memalukan, "Manajer muda jatuh karena cinta terlarang." Randika duduk termenung di ruang tamu rumah mereka. Rumah itu, yang dulu penuh tawa, kini terasa asing. Ia mencoba meraih tangan Anita, tapi Anita menghindar. "Tolong, Nit, aku tahu aku salah. Aku kehilangan segalanya sekarang. Perusahaan menuntut aku. Semua tabungan habis. Aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana. Tapi jangan tinggalkan aku, Nit, kamu satu-satunya yang aku punya." Anita berdiri memandangnya dengan mata merah. "Kamu bilang aku satu-satunya yang kamu punya? Randika, aku ini istrimu. Aku sudah ada di sisimu dari nol, aku percaya kamu, aku dukung kariermu. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu berikan cinta, perhatian, bahkan uang kita ke perempuan lain. Dan sekarang setelah dunia menghancurkanmu, kamu datang padaku, minta maaf." Air mata Anita mengalir. "Kamu pikir sesederhana itu?" Randika terisak, jatuh berlutut di hadapan Anita. "Aku menyesal, Nit. Aku bodoh. Aku terbuai. Anissa, dia membuatku merasa istimewa, tapi semua itu kosong. Aku kehilangan semuanya demi ilusi. Aku janji, aku akan bayar semua kesalahanku. Tolong, beri aku kesempatan." Anita memalingkan wajah, tak sanggup menatapnya. Dalam hatinya, ada rasa kasihan, tapi juga ada dinding tebal dari rasa sakit yang menahan dirinya untuk memaafkan. Ia teringat semua malam di mana ia menangis sendirian, semua kebohongan Randika, semua luka yang menganga sejak ia melihat suaminya bersama Anissa di restoran itu. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan itu semua? Hari-hari berikutnya menjadi masa yang kelam bagi Randika. Ia menerima panggilan dari pengacara perusahaan yang menuntut ganti rugi. Semua asetnya dibekukan. Mobilnya disita. Rumah kontrakan yang dulu mereka sewa pun terancam harus dilepas karena tak sanggup bayar. Anissa, yang sebelumnya jadi ratunya, mulai menjauh. Anissa tak lagi memposting kebersamaan mereka. Dalam diam, Randika tahu, Anissa lebih memilih menghindar ketika ia terpuruk. Suatu malam, Randika kembali mencoba berbicara dengan Anita. "Nit, aku sudah hubungi pengacara. Aku akan coba bayar hutang-hutangku, walau entah gimana caranya. Aku cuma minta satu hal, jangan benci aku selamanya." Anita menatapnya, lama, dengan mata yang basah tapi tegas. "Aku nggak bisa bilang aku benci kamu, Randika. Tapi aku juga nggak bisa bilang aku masih percaya sama kamu. Kamu sudah mematahkan semua yang kita bangun bersama. Sekarang aku cuma kosong." Randika menunduk, merasa kalah. "Aku siap kehilangan segalanya, Nit, tapi aku nggak siap kehilangan kamu." Anita menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. "Kamu harus tanggung jawab, Randika. Bukan cuma ke perusahaan, tapi ke aku juga. Aku butuh waktu. Aku nggak tahu apakah aku masih mau mempertahankan pernikahan ini atau tidak." Malam itu, Randika tidur di ruang tamu. Ia menangis diam-diam, merasakan kesepian yang amat dalam. Sementara Anita duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Hatinya remuk, tapi ada bagian kecil dari dirinya yang masih berharap Randika bisa berubah. Namun, apakah itu cukup untuk menyembuhkan semua luka? Di luar sana, media terus membicarakan kasus Randika. Mereka menulis tentang pria yang hancur karena cinta terlarang, tentang influencer yang citranya runtuh. Publik menyorot Anita sebagai korban yang kuat, sementara Randika dan Anissa dicap sebagai pasangan yang menghancurkan diri sendiri. Hari demi hari, Randika terus mencoba mencari pekerjaan baru, tapi tak ada yang mau menerima mantan karyawan dengan skandal besar. Ia bahkan sempat mendatangi Anissa, berharap sedikit dukungan.
Tapi Anissa hanya berkata dengan dingin, "Maaf, Dik. Aku harus pikirkan hidupku sendiri sekarang. Aku sudah kehilangan semua karena skandal ini. Aku nggak bisa ikut tenggelam lebih jauh." Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam dada Randika. Ia menyadari bahwa semua pengorbanannya untuk Anissa hanya membawa kehancuran. Ia telah kehilangan cintanya pada Anita, kehilangan pekerjaannya, kehilangan harga dirinya. Beberapa minggu kemudian, Randika datang kepada Anita dengan wajah lesu. "Nit, aku mau bilang satu hal. Kalau kamu mau pergi, kalau kamu mau lepasin aku nggak bisa larang. Aku sadar aku nggak pantas lagi jadi suamimu. Aku minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Maaf karena sudah hancurkan hidupmu." Anita menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ada keinginan untuk memeluknya, tapi ada juga dorongan untuk mendorongnya jauh. "Randika, aku nggak tahu apa yang akan kulakukan. Aku nggak tahu apakah ada kata kita setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, kamu harus perbaiki dirimu. Kamu harus belajar dari semua ini." Randika mengangguk pelan, seperti seorang pria yang menyerah pada takdir. "Aku akan coba, Nit. Meski kamu nggak mau lihat aku lagi, aku akan coba tebus kesalahanku." Dan malam itu, Anita duduk sendirian di kamar, merenung panjang. Rasa sakit masih menghantui, tapi ada juga rasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Ia sadar, tak ada satupun di dunia ini yang bisa memutar waktu. Semua sudah hancur, tapi mungkin dari reruntuhan ini, ia bisa menemukan dirinya yang lebih kuat. Pagi itu langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan kegelisahan hati Anita. Di ruang tamu rumah kontrakan mereka, Randika duduk dengan wajah lelah. Rambutnya berantakan, matanya sembab karena kurang tidur. Di hadapannya, Anita berdiri dengan sikap tegas, memegang sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada dokumen yang akan mengubah segalanya. "Apa ini?" tanya Randika dengan suara parau. Matanya berusaha menatap Anita yang tampak begitu tenang namun dingin. "Surat cerai," jawab Anita, nadanya datar. "Aku sudah memikirkan ini sejak kita kembali dari Mekah. Aku tidak bisa terus berada di sampingmu setelah semua yang kamu lakukan. Aku butuh kebebasan, Randika. Aku butuh hidup yang damai." Randika terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinganya. Tangannya gemetar saat mencoba meraih amplop itu, tetapi Anita menariknya sedikit. "Aku bukan melakukannya karena benci. Aku hanya sudah tidak bisa memaafkan. Semua yang kita bangun selama ini hancur karena pilihanmu sendiri. Anita, tolong. Aku mohon." Randika berlutut, mencoba memegang tangan istrinya. "Jangan lakukan ini. Aku tahu aku salah. Aku sudah kehilangan semuanya, Nit. Pekerjaan, uang, reputasi, hanya kamu yang tersisa. Jangan pergi dariku." Anita menarik tangannya pelan, menatap Randika dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan karena aku kehilangan kamu, tapi karena aku kehilangan kepercayaanku pada diriku sendiri. Aku terus berpikir, apa aku kurang baik sebagai istri? Apa aku kurang mencintaimu? Tapi semua itu tidak penting lagi sekarang. Aku sudah cukup tersakiti." Randika menunduk, air matanya menetes ke lantai. "Aku janji akan berubah, Nit. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan tebus kesalahanku, demi kamu. Tidak ada lagi kita, Dik." Anita menggeleng. "Aku harus memikirkan diriku sendiri sekarang. Aku harus bangkit, meski tanpa kamu." Hari-hari setelah percakapan itu berjalan berat. Anita resmi mengajukan perceraian. Sidang di pengadilan berlangsung singkat karena Randika tidak mampu menyangkal kesalahannya. Setiap kali Anita melihat wajah suaminya di ruang sidang, ia merasakan campuran antara kemarahan dan belas kasihan. Namun, keputusannya bulat. Randika pun akhirnya menyerah. Setelah tanda tangan perceraian diputuskan, ia pulang dengan langkah gontai. Rumah kontrakan yang dulu menjadi saksi kisah cinta mereka kini terasa kosong. Foto-foto pernikahan yang dulunya terpajang di dinding sudah dimasukkan Anita ke dalam kotak. Randika duduk di lantai ruang tamu, memandangi dinding kosong, merasakan kesepian yang menusuk.
Sementara itu, Anisa hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Video live Anita di Masjidil Haram masih menjadi bahan pembicaraan netizen. Akun Instagram Anisa yang dulunya penuh pujian kini dipenuhi hujatan. Pelakor, wanita munafik, dan perusak rumah tangga orang menjadi label baru yang melekat padanya. Endorsement yang selama ini mengalir deras kini berhenti total. Beberapa brand bahkan menuntut balik karena merasa citra mereka ikut tercoreng. Anisa yang dulu begitu percaya diri kini hanya bisa berdiam diri di apartemennya, menangis setiap malam, meratapi hidup yang tiba-tiba terbalik. Randika pernah mencoba menghubungi Anisa setelah cerainya dengan Anita resmi. Ia berpikir setidaknya masih ada seseorang yang bisa mengerti keadaannya. Tapi panggilannya tak pernah dijawab. Pesan-pesan singkatnya hanya dibaca tanpa balasan. Dalam diam, Randika tahu bahwa Anisa telah menjauhinya, memilih menyelamatkan diri sendiri daripada ikut terpuruk bersamanya. Di sisi lain, Anita mulai perlahan membangun hidup barunya. Setelah perceraian, ia memutuskan kembali bekerja di kantor lamanya yang dulu ia tinggalkan setelah menikah. Awalnya terasa canggung, tapi Anita bertekad untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ia belajar mengelola keuangan, mulai menabung, dan mencari cara untuk membangkitkan kepercayaan dirinya yang sempat runtuh. Malam-malam panjang yang dulu diisi dengan tangisan kini berganti dengan aktivitas baru. Anita sering menulis di buku jurnalnya, menuangkan semua rasa sakit, marah, dan kecewa yang pernah ia rasakan. Dari sana, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ada di dalam dirinya. Ia bahkan mulai mengikuti kelas pengembangan diri dan seminar tentang pemberdayaan perempuan. Kadang, badai yang menghancurkan hidup kita justru membawa kita ke arah yang lebih baik, tulis Anita dalam jurnalnya suatu malam. Mungkin aku harus berterima kasih pada rasa sakit ini, karena tanpa itu, aku tidak akan menemukan diriku yang sesungguhnya. Anita juga mulai aktif di media sosial, bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi cerita tentang kekuatan menghadapi pengkhianatan. Banyak wanita lain yang mengirim pesan padanya, mengatakan bahwa kisahnya menginspirasi mereka untuk tidak menyerah. Dukungan itu menjadi energi baru bagi Anita untuk terus maju. Suatu sore, Anita berjalan sendirian di taman kota. Angin sepel-sepau mengibaskan rambutnya, dan matahari senja mewarnai langit dengan warna oranye keemasan. Ia duduk di bangku taman, menatap anak-anak yang bermain dengan riang. Ada rasa damai yang perlahan muncul di hatinya. Rasa damai yang dulu terasa mustahil setelah semua luka dan pengkhianatan. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi. Suaminya yang berselingkuh, pengkhianatan yang disiarkan ke seluruh dunia, perceraian yang pahit. Semua itu seperti mimpi buruk. Tapi kini, ia bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Anita menyadari bahwa ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia bukan Anita yang hanya hidup dalam bayang-bayang suami. Ia kini adalah Anita yang kuat, mandiri, dan tahu nilai dirinya. Ketika teleponnya bergetar, muncul pesan dari Randika. "Nit, aku minta maaf lagi. Aku hanya ingin tahu, apa kabar kamu?" Anita membaca pesan itu, diam sejenak, lalu menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena ia membenci Randika, tapi karena ia tahu, masa lalu itu sudah tidak layak lagi untuk diulang. Ada hidup baru yang menantinya, dan ia siap melangkah maju. Randika kini benar-benar jatuh ke titik terendah. Ia bekerja serabutan, mengantar barang dengan motor untuk bertahan hidup. Setiap malam, ia termenung menatap ponselnya, berharap Anita mau berbicara dengannya. Namun, tak ada lagi yang tersisa di antara mereka. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kesalahan yang tidak bisa ia tarik kembali. Anisa pun tak kalah hancur. Beberapa bulan setelah skandal itu, ia memutuskan untuk berhenti dari dunia influencer. Semua akun media sosialnya ditutup. Ia menghilang dari sorotan publik, mencoba memulai hidup baru di luar negeri. Tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Setiap kali ia membuka internet, namanya masih dikaitkan dengan kata pelakor di berbagai artikel dan video. Waktu berjalan, dan Anita semakin menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia belajar memasak sendiri, berolahraga di pagi hari, dan merawat dirinya dengan penuh cinta. Di depan cermin, ia tersenyum pada bayangan dirinya. "Aku bisa melalui semua ini," bisiknya.
Aku lebih kuat dari yang kukira. Badai itu telah berlalu, meninggalkan luka, tapi juga kekuatan baru. Anita tahu bahwa luka ini akan menjadi bagian dari sejarah hidupnya, tapi bukan untuk meruntuhkannya. Sebaliknya, luka ini membangunnya menjadi wanita yang lebih tegar, bijaksana, dan tidak takut pada masa depan.